Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, selalu diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melanjutkan video sebelumnya, video ini akan membahas tentang besaran dan pengukuran untuk fisika kelas 10 MIPA. Ini merupakan bagian kedua dari video yang sebelumnya, masih sama tentang besaran dan pengukuran. Garis besar isi video ini, yang pertama kita akan mempelajari tentang pentingnya pengukuran di dalam fisika. Yang kedua, pengukuran tunggal dan berulang. Kita akan bahas nih apa bedanya pengukuran tunggal dan pengukuran berulang. Yang ketiga yaitu faktor penentu kemampuan alat ukur. Dalam proses pengukuran, tentunya kita menggunakan alat ukur dan kemampuannya akan kita ketahui melalui faktor-faktor penentu tersebut. Yang keempat, ada kesalahan atau ketidakpastian dalam pengukuran. Yang kelima, cara melaporkan hasil pengukuran. Yang keenam, mengubah bentuk angka ke dalam notasi ilmiah. Kurang lebih ada 6 poin yang akan kita pelajari melalui video ini. Kita lanjutkan, kita mulai pada pembahasan. Kita lakukan review materi yang disajikan pada video sebelumnya. Di sini disebutkan bahwa dalam proses pengambilan data, di dalamnya terdapat proses pengukuran. Ingat metode ilmiah, di dalam metode ilmiah itu ada proses pengambilan data. Ada tahapan yang disebut dengan proses pengambilan data, di mana salah satunya proses pengambilan data ini adalah melakukan proses pengukuran. Pertanyaan muncul, apa yang diukur? Nah, yang diukur ini adalah besaran-besaran fisika. Seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya, bahwa besaran fisika itu ada 7 untuk besaran pokok, dan besaran lainnya yang jumlahnya cukup banyak adalah besaran turunan. Misalnya adalah panjang, intensitas cahaya, suhu, dan lain sebagainya. Apa itu besaran fisika juga kita sudah bahas. Besaran fisika itu artinya segala sesuatu yang dapat diukur dan dituliskan hasil pengukurannya. Bagaimana cara mengukurnya? Kita sudah tahu bahwa yang diukur adalah besaran fisika. Kemudian sekarang pertanyaan baru muncul, bagaimana cara mengukur besaran fisika tersebut? Kita lanjut. Pengukuran besaran. Di metode ilmiah atau lebih jauh lagi di hakikat fisika, bahwa seseorang itu harus memiliki rasa ingin tahu terhadap lingkungan sekitarnya. Di layar dituliskan tentang fenomena alam. Jadi fenomena alam yang sering kita amati di kehidupan sehari-hari harus memunculkan rasa keingintahuan bagi kita, ya. Nah, dari rasa ingin tahu tersebut kita melakukan sebuah observasi dari fenomena alam yang membuat kita memiliki rasa ingin tahu. Observasi dilakukan dengan memanfaatkan indera yang kita miliki. Misal dengan indera penglihatan, kita melihat sebuah kilatan di langit misalnya, atau indera pendengaran. Setelah kilatan muncul, ada yang disebut dengan suara atau guru yang kita dapat rasakan melalui indera pendengaran. Observasi bisa dilakukan menggunakan indera. Kemudian setelah observasi kita lakukan, maka kita melakukan langkah selanjutnya, yaitu mengukur atau besaran fisika yang kita observasi itu diukur. Dalam proses pengukuran tentunya kita memerlukan yang namanya alat ukur. Ada berbagai macam alat ukur. Misalnya dari 7 besaran pokok yang sudah kita pelajari, setiap besaran pokok tersebut memiliki alat ukurnya masing-masing, ya. Baik. Jenis pengukuran sekarang. Jenis pengukuran dibagi menjadi 2, yaitu pengukuran tunggal dan pengukuran berulang. Apa perbedaan dari 2 pengukuran ini? Setiap pengukuran yang kita lakukan dari besaran fisika yang kita amati, kita observasi, sebaiknya dilakukan lebih dari 1 kali untuk mendapatkan hasil yang terpercaya atau valid, ya. Jadi misalnya kita ingin mengukur sebuah luasan tanah, ya, di video sebelumnya diberi contoh seperti itu, maka supaya
si pengukur tersebut memiliki keyakinan bahwa yang diukurnya benar, lebih baik dilakukan pengukuran lebih dari satu kali. Nah, itulah yang disebut dengan pengukuran berulang. Jadi pengukuran berulang artinya pengukuran yang kita lakukan diulang-ulang sampai batas tertentu sehingga hasil pengukuran yang kita dapatkan itu lebih baik dan terpercaya, lebih mendapatkan keyakinan bagi yang melakukan pengukurannya sendiri atau orang lain yang mendapatkan informasinya. Misal, contoh yang lainnya yang sedang ramai sekarang diperbincangkan adalah pengukuran suhu tubuh. Banyak orang yang ketika diukur suhu tubuhnya sekali misalkan menggunakan termogan, 36. Banyak yang tidak percaya, masa sih 36? Apakah tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu terendah? Maka untuk meminimalisir rasa ketidakpercayaannya dilakukan pengukuran ulang. Nah, itulah pengukuran ulang yang sebaiknya kita lakukan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dan terpercaya. Tetapi ada beberapa fenomena yang tidak dapat atau tidak memungkinkan untuk dilakukan pengukuran berulang. Misal, pada satu saat, misalnya ketika bulan Maret tahun 2016, itu terjadi fenomena gerhana matahari ya. Gerhana matahari atau gerhana bulan itu terjadi dalam kurun waktu beberapa tahun dan hanya satu kali terjadi. Ketika kita melakukan pengukuran, misalkan pengukuran intensitas cahaya ketika terjadi gerhana, maka kita hanya dapat melakukannya satu kali. Kenapa? Karena fenomena gerhana matahari atau gerhana bulan tersebut hanya terjadi satu kali dalam kurun waktu tertentu. Pengukuran hanya dapat dilakukan satu kali. Mengingat kondisi fenomena yang diamati hanya terjadi dalam satu kali pada kurun waktu yang sangat lama. Nah, itulah perbedaan pengukuran tunggal dan pengukuran berulang. Pembahasan selanjutnya adalah tentang alat ukur. Seperti kita singgung di awal bahwa setiap pengukuran pasti membutuhkan yang namanya alat ukur. Hasil pengukuran dipengaruhi oleh alat ukur yang digunakan. Sama seperti suara yang dihasilkan ketika kita memetik gitar, maka hasil petikan atau hasil suara yang kita hasilkan itu bergantung pada kualitas dari gitar tersebut. Nah, itulah analogi dari hasil pengukuran yang baik bergantung pada alat ukur yang baik. Kemampuan alat ukur sendiri dapat diketahui berdasarkan beberapa hal. Yang pertama, akurasi. Akurasi berarti alat ukur memberikan hasil pengukuran yang paling mendekati keadaan sebenarnya. Setiap kali kita mengukur, tentu kita ingin mengetahui keadaan yang sebetulnya dari objek yang kita ukur. Misalkan kita mau mengukur suhu badan dari seseorang, maka melalui proses pengukuran tersebut, sesungguhnya kita ingin mengetahui berapa sih suhu dari orang tersebut. Maka kita harus menggunakan alat ukur yang akurat supaya hasil dari pengukuran suhu tubuh yang kita lakukan tadi dapat menggambarkan kondisi atau keadaan sebenarnya dari objek yang kita ukur. Yang kedua, presisi. Artinya memberikan hasil yang sama ketika pengukuran dilakukan secara berulang-ulang. Misalnya kita gunakan termogan untuk mengukur suhu tubuh seseorang. Kita lakukan pengukuran 3 kali. Pengukuran kali pertama kita dapatkan suhu orang tersebut adalah 36 derajat Celcius. Pengukuran kedua kita dapatkan suhu orangnya 34 derajat Celcius. Pengukuran ketiga kita dapatkan 33 derajat Celcius. Secara rasional, tidak mungkin suhu tubuh seseorang turun secara drastis dalam kurun waktu yang singkat. Misal kita mau melakukan pengukuran 5 menit dari 36, 34, 33 turun beberapa derajat. Artinya bukan suhu orangnya yang turun, tetapi alat ukur yang kita gunakan itu tidak baik atau tidak presisi. Nah, yang ketiga adalah sensitivitas. Sensitivitas berkaitan dengan tingkat kepekaan alat ukur. Ya. Yang terakhir adalah kesalahan. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap pengukuran yang kita lakukan terhadap objek yang diukur itu selalu memiliki hasil yang tidak sesuai. Nah, tentu saja hasil yang tidak sesuai ini harus kita minimalisir. Kenapa menghasilkan hasil yang tidak sesuai? Karena berbagai faktor. Ada beberapa faktor yang menyebabkan pengukuran itu tidak menghasilkan nilai yang sesuai dengan keadaan sebenarnya. Nah, itu adalah 4
faktor atau 4 indikator bahwa suatu alat ukur itu memiliki kualitas yang baik. Nah, ketidakpastian atau kesalahan. Pada dasarnya, setiap pengukuran yang dilakukan tidak akan dapat menghasilkan nilai yang tepat dengan keadaan yang sesungguhnya. Ya, perlu diingat bahwa setiap pengukuran yang kita lakukan itu pasti memiliki nilai kesalahan atau nilai ketidakpastian. Nah, nilai kesalahan inilah yang harus kita minimalisir. Supaya apa? Supaya hasil atau nilai yang didapat itu sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Ketidakpastian itu ada 2. Ada yang disebut dengan ketidakpastian mutlak, ada juga yang disebut dengan ketidakpastian relatif. Apa itu ketidakpastian mutlak? Nah, ketidakpastian mutlak kita tuliskan dengan delta X adalah ketidakpastian yang muncul dari spesifikasi alat itu sendiri. Misal, sebelum contoh, delta X atau ketidakpastian mutlak didapatkan dengan setengah dikalikan dengan skala terkecil alat. Misal, penggaris itu hanya dapat mengukur panjang dari suatu benda yang paling kecil adalah 0,1 cm. Tidak bisa lebih kecil lagi. Artinya, penggaris memiliki keterbatasan untuk mengukur panjang yang paling kecilnya adalah 0,1 cm. 0,1 cm ini kita sebut dengan skala terkecil alat. Menghasilkan delta X atau ketidakpastiannya itu 0,05 cm. Ingat, setengah dikalikan skala terkecil alat. Setengah dikali 0,1 menghasilkan delta X-nya 0,05 cm. Yang kedua ada jangka sorong. Skala terkecilnya itu adalah 0,1 mm, sehingga delta X-nya adalah 0,05 mm. Yang ketiga ada mikrometer skrup. Skala terkecilnya adalah 0,01 mm, sehingga delta X-nya adalah 0,05 mm. Nah, untuk penggaris, tentu saja kalian sudah terbiasa untuk menggunakan penggaris sebagai alat ukur panjang, tetapi mungkin untuk jangka sorong dan mikrometer skrup kalian belum terbiasa atau mungkin lupa bagaimana cara membaca hasil pengukuran menggunakan jangka sorong dan mikrometer skrup. Untuk itu, nanti di video lain akan Bapak sediakan bagaimana cara membaca jangka sorong dan mikrometer skrup. Selanjutnya ada ketidakpastian relatif. Ketidakpastian relatif itu berhubungan dengan hasil pengukuran dan ketelitian alat ukur. Kalau ketidakpastian mutlak itu bergantung pada alat ukur itu sendiri, ketidakpastian relatif itu bergantung pada hasil pengukuran dan alat ukur itu sendiri. Nah, ketidakpastian relatif biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase. Begini cara menghitungnya, delta X tadi ketidakpastian mutlak per X. X itu hasil pengukuran dikalikan dengan 100%. Misal, kayak ketelitian tinggal mengurangi 100% dengan ketidakpastian relatif. Misal kita kasih contoh. Tadi delta X untuk penggaris adalah 0,05 cm. Kita dapatkan hasil pengukuran panjang sebuah benda adalah 10,5 cm. Sehingga ketidakpastian relatifnya kita dapatkan 0,5 delta X dibagi 10,5 hasil pengukurannya dikali 100%. Silahkan digunakan kalkulator untuk menghitung ini, menghasilkan 0,48% untuk ketidakpastian relatifnya. Sehingga ketelitiannya kita dapat tentukan 100% dikurangi 0,48% menghasilkan 99,52%. Contoh lain, misal ada jangka sorong. Misalkan jangka sorongnya kita dapat hasil pengukuran 25,62 mm. Sedangkan untuk delta X-nya 0,05 mm. Dibagi 0,5 dibagi 25,62 dikali 100%, gunakan kalkulatornya menghasilkan 0,19%. Sehingga ketelitiannya kita dapatkan 99,81%. Semakin besar nilai ketelitian, semakin besar persentase ketelitian, maka hasil pengukurannya semakin bagus. Artinya jika kita bandingkan mikrometer skrup dan penggaris yang tadi, maka hasil yang didapatkan itu lebih baik untuk jangka sorong. Selanjutnya kita bahas pengukuran panjang. Penggaris
jangka sorong, meteran, dan mikrometer skru. Tadi kita sudah bahas beberapa indikator bahwa suatu alat ukur itu baik. Yang pertama akurasi, presisi, sensitivitas, dan kesalahan. Tadi sudah kita bahas ketelitian dari penggaris dan jangka sorong. Kita dapatkan bahwa jangka sorong ketelitiannya lebih besar dibandingkan dengan penggaris. Artinya, hasil pengukuran jangka sorong itu lebih baik dari penggaris. Pertanyaannya, manakah alat yang paling baik untuk mengukur panjang? Apakah penggaris, jangka sorong, meteran, atau mikrometer skru? Jawabannya, tidak ada yang lebih baik. Artinya apa? Meskipun ketelitiannya tadi jangka sorong dibanding penggaris lebih besar jangka sorong, tetapi jangka sorong ini memiliki keterbatasan. Di video tentang penggunaan jangka sorong hanya mampu mengukur sampai 6 inch, atau jika kita konversi dalam senti itu sekitar 15 cm. Artinya jangka sorong tidak bisa mengukur benda yang panjangnya lebih dari 15 cm. Untuk menjawab manakah alat yang paling baik untuk mengukur panjang, jawabannya adalah disesuaikan dengan apa yang hendak kita ukur. Misal kita mau mengukur panjang tanah, tidak mungkin kita menggunakan jangka sorong atau mikrometer skru. Adapun tidak mungkin kita ingin mengukur ketebalan dari kartu ATM menggunakan meteran, karena tidak akan terbaca ya. Jadi untuk menjawab manakah alat yang paling baik untuk mengukur panjang, itu disesuaikan dengan benda atau objek yang mau kita ukur. Setelah itu baru kita pertimbangkan lagi ketelitian dari masing-masing alat ukur, begitu ya. Cara melaporkan hasil pengukuran. Misal kita punya benda yang ditunjukkan berwarna merah, kita ukur dengan penggaris. Ya, hasil pengukuran benda tersebut adalah 3,4 cm. Kita tahu bahwa tadi skala terkecil dari penggaris adalah 0,1 cm. Artinya delta X atau ketidakpastian mutlaknya adalah 0,05 cm. Untuk melaporkan hasil pengukuran dari benda berwarna merah ini, selanjutnya kita gunakan aturan sebagai berikut. Kita tulis L itu untuk dimensi panjang ya. Kita sudah belajar tentang dimensi. Hasil pengukuran 3,4 cm plus minus 0,05 cm. Maaf, ini salah ketik, harusnya 0,05 cm. Jadi cara melaporkan hasil pengukuran adalah hasil pengukurannya plus minus delta X-nya. Dan jangan lupa satuannya. Ini ada salah ketik, tidak apa-apa. Kita lanjut, notasi ilmiah. Dalam pembahasan fisika, salah satunya dalam hal menyatakan hasil pengukuran, itu sangat berkaitan erat dengan angka-angka. Nah, dalam menyatakan angka-angka, kita dapat menggunakan bantuan yang namanya notasi ilmiah. Kayak yang namanya membantu berarti untuk mempermudah pekerjaan ya. Nah, kita beri contoh bagaimana notasi ilmiah ini sangat membantu. Misal, massa sebuah elektron adalah 0,00000000 sampai nolnya ada berapa nih? 911 kg. Maka untuk mempermudah pengucapan ataupun penulisan, kita gunakan notasi ilmiah. Bagaimana cara merubah angka ini ke dalam bentuk notasi ilmiah? Cara menuliskan angka tersebut dalam bentuk notasi ilmiah, kita tulis angka terakhir nih 911, kita tulis dikali ya, dikali 10 pangkat. Oke, karena ini 0 di belakang koma, 911 di belakang koma, maka kita hitung nolnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Karena ini angka di belakang koma, maka kita tulis 10 pangkat min 30. Ya, jadi kita tulis 911-nya dikali 10 pangkat min 30. 30 dari jumlah angka 0, sedangkan negatif dari keterangan bahwa angka ini di belakang koma. Jangan lupa satuannya itu kilogram.
Maka jadi lebih ringkas nih, 0,000911 kg menjadi 911 kali 10 pangkat min 30 kg. Lebih mudah dalam pengucapan dan penulisan. Contoh yang kedua, massa sebuah planet adalah 6 berapa? 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 triliun, miliar, atau apa nih? Ada 24 nolnya. Kilogram. Kita rubah dalam bentuk notasi ilmiah supaya mempermudah. Caranya sama, kita tulis angka selain angka 0, 6. Kemudian kali, kita hitung nolnya ada berapa? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. 10 pangkat 24. Kenapa pangkat 24 tanpa min? Karena ini tidak di belakang koma, sehingga positif 24. Jangan lupa kilogram. Gitu ya untuk notasi ilmiah. Jadi negatif untuk 0 di belakang koma, sementara positif untuk yang tidak ada komanya. Seperti itu. Ada latihan. Pertama, dalam buku catatanmu silahkan tuliskan poin-poin penting yang kamu simak dari video ini. Yang kedua, ubahlah angka berikut ke dalam bentuk notasi ilmiah. Yang A bisa dilihat di layar, ada B, ada juga C. Kemudian D, ada lagi nih. Yang nomor 3, tuliskan hasil pengukuran berikut dengan cara yang tadi. L sama dengan X plus minus delta X, jangan lupa satuannya. Silahkan nanti videonya diulang-ulang kemudian di screenshot. Nah, itu pembahasan untuk materi besaran dan pengukuran di video ini part 2 untuk fisika kelas 10 MIPA. Mudah-mudahan informasinya tersampaikan dan garis besar video yang tadi disampaikan di awal itu juga tersampaikan. Silahkan tugasnya dikerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.